Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kita sudah memasuki minggu-minggu sengsara untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita mungkin pernah berbagi atau memberikan sesuatu kepada sesama di sekitar kita. Kalau kita yang memberi, di sana ada kerelaan. Tetapi orang yang menerima pemberian kita, di sana ada syukur dan terima kasih. Orang akan merasa begitu bahagia, merasa dicintai, merasa diperhatikan. Meskipun apa yang kita bagikan, apa yang kita berikan itu kecil saja. Maka ketika sesuatu yang kecil dan sederhana, dalam hal ini pemberian kita, akan memberi dampak yang luar biasa, menggerakkan juga orang lain, menggerakkan semua orang yang menerima untuk bisa berbagi dari apa yang mereka miliki. Maka ujiannya bagi kita saat ini adalah soal ketulusan, kerelaan untuk memberi dari apa yang kita miliki kepada sesama di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terbaik dari diri kita yang kita bagikan atau sumbangkan adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan kembali. Namun bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk memahami dan mengerti bahwa ada suatu pemberian yang luar biasa, besar dan mendalam, yakni pengorbanan. Yesus Kristus yang kita dengarkan dalam Injil mengingatkan kita semua bahwa Ia siap sedia mengorbankan dirinya sebagaimana utusan Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Gambaran biji gandum yang jatuh ke tanah, yang mati dapat menghasilkan buah yang banyak, buah yang berlimpah, menunjukkan hidup dan wafat Yesus. Kematiannya memulihkan kembali relasi umat manusia, secara khusus orang Israel dan Allah yang terputus oleh dosa dan kejahatan. Kematiannya membaharui janji umat manusia dan Allah yang dahulu hanya ada di dalam dua loh batu atau dianggap umat sebagai hal yang muncul dari luaran. Tetapi kini kita dengarkan dalam bacaan pertama, janji itu dan semua hukumnya diletakkan di dalam batin kita dan dituliskan dalam hati. Itu mau mengatakan bahwa semua terpatri di dalam hidup manusia untuk menjadikan manusia, menjadikan kita semua umatnya, dan Ia menjadi Allah kita. Saudaraku yang terkasih, pengorbanan Yesus menjadi pepuli dan keselamatan bagi umat manusia, di mana ketaatannya sebagai anak ditunjukkan. Pengorbanannya tidak tanggung-tanggung, mulai dengan mengajar, membuat mujizat, mempersembahkan doa dan permohonan. Dan kini, karena cintanya, Ia berani mengorbankan dirinya. Pengorbanan di salib adalah peristiwa peninggian dan pemulihan Allah, Bapa dan Yesus. Dari atas salib, semua kita, semua umat manusia mengarahkan pandangan dan ditarik untuk mengalami sukacita, untuk mengalami pemulihan, untuk dibarui janji-janji. Saudara-saudariku yang terkasih, pengorbanan Kristus ini di mana Ia mau mati untuk memberi keselamatan bukan saja orang Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Biji gandum yang mati, yang jatuh ke tanah, telah menghasilkan buah berlimpah. Buah yang mendatangkan keselamatan, buah yang mendatangkan sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, pengorbanan Kristus yang luar biasa besar untuk umat manusia. Pertanyaannya bagi kita, masihkah kita enggan untuk berbagi? Masihkah kita mau untuk mengumpulkan untuk diri kita sendiri? Yesus mengajak kita semua untuk berani berbagi,
berani memberi dari apa yang kita miliki untuk orang lain. Di sana ada pengorbanan dan kehendak yang dilandasi oleh ketulusan dan cinta kasih. Pemberian yang dilandasi oleh cinta dan ketulusan selalu mendatangkan buah yang berlimpah, bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama di sekitar kita. Buahnya adalah sukacita, kedamaian, dan bukan hanya itu, pengorbanan kita memulihkan relasi kita dengan sesama, dengan semua orang di sekitar kita. Ketika kita yang mempunyai pembantu atau orang kerja, ketika kita berani berbagi apa yang kita miliki, memberi sesuatu yang bagi kita sederhana dan kecil, tetapi itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Lalu muncul di sana relasi saling mengasihi, relasi saling menerima, saling menghormati tanpa kita perintah. Dan itulah buah yang kita dapatkan ketika kita memberikan atau kita berkorban dengan ketulusan dan cinta. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, pengorbanan Yesus menarik kita semua. Menarik kita untuk memandang Dia disalib. Memandang pengorbanannya dan menggerakkan hati kita untuk juga berkorban bagi sesama di sekitar kita. Satu pengorbanan kecil kita akan menggerakkan pengorbanan-pengorbanan lain, sehingga semakin banyak buah yang kita dapatkan, semakin banyak buah kebaikan yang ada dan nyata dalam hidup umat manusia. Jika kita yang sudah mengalami cinta yang luar biasa karena pengorbanan Kristus, kini kita dipanggil untuk berkorban bagi sesama, supaya semakin banyak senyum, semakin banyak sukacita di tengah umat, di tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.